disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhammad Ibrahim bagaimana supaya ini berbeda dengan silaturahmi. Mari kita sama-sama proses dari Bapak Muhammad kita beribadah di siang hari ini. Izin berdiri, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Sulam makan sop iga. Yang jawab salam semoga masuk surga. Amin. Pak Haji Sulam jualan nanas. Yang jawab salam mudah-mudahan cicilan dan utangnya cepat lunas. Tapi insya Allah kalau bapak-bapak ibu di sini sepertinya nggak punya cicilan atau utang, udah lunas semuanya. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Nurul Iman Pak Sugiono, serius beliau Ketua Alumni Puspomad, ya, alhamdulillah. Dan tidak lupa di sini, alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu katanya pensiunan, ya, tapi terlihat masih pada seger. Masih seger ya. Saya kira ini usianya 30-an gitu bapak ibu. Alhamdulillah. Tapi kalau ini sekilas info aja ya, sebagai wawasan. Rasulullah itu bapak ibu sekalian diangkat menjadi nabi dan rasul usia berapa? Usia 40 tahun ya. Kemudian Rasulullah itu selama 13 tahun berada di Mekah. Berarti usia berapa tahun? Sampai 53. Kemudian usia 53 tahun, hijrah jalan kaki dari Mekah ke Madinah. Jaraknya sekitar 800 km. Jalan kaki, usia berapa? 53 tahun. Kemudian 2 tahun berada di Mekah, di Madinah, Rasulullah apa? Berperang. Perang pertama, perang Badar, tahun kedua Hijriah. Berarti Rasulullah usia 55 tahun masih bertempur sampai usia 63 tahun. Itu Rasulullah. Jadi usia 60 tahun masih seger, masih bisa memimpin pasukan untuk berperang. Nah, sepertinya ini bapak-bapak juga luar biasa, walaupun udah pensiun tapi badannya masih pada gagah. Nah, mudah-mudahan bisa mengikuti jejak Rasulullah. Dalam artian ini bapak ibu pensiunan PNS Puspomad ini sudah berkontribusi, ya, bermanfaat, berbakti untuk bangsa dan negara selama puluhan tahun hingga pensiun. Mudah-mudahan kebermanfaatan dan kebaikan itu nggak berhenti sampai pensiun saja, tapi mudah-mudahan bisa berlanjut terus. Nah, mudah-mudahan perkumpulan ini alumni PNS Puspomad bisa menjadi wadah bapak ibu semuanya untuk terus bisa memberikan kebermanfaatan dan kebaikan. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, semakin tua justru semakin bermanfaat, semakin banyak berbuat baik. Seperti itu. Itu Rasulullah. Dan perlu kita teladani. Jadi bukan berarti bapak ibu pensiun udah di rumah aja lah, diem aja, tiduran aja, enggak. Tapi bagaimana kita bisa terus memberikan manfaat dan kebaikan untuk orang lain. Seperti itu. Dan alhamdulillah saya diminta untuk mengisi materi terkait keutamaan silaturahim. Karena ini penting. Biasanya orang pensiun udah masing-masing, enggak. Menjaga silaturahim itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dengan tegas, Bapak Ibu sekalian, memerintahkan di surah An-Nisa ayat 1. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kalian kepada Allah yang dengannya kalian meminta, dan juga hendaklah kalian memelihara silaturahmi. Ini perintah Allah. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW dengan tegas menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Sehingga walaupun Bapak Ibu tidak satu kantor lagi, tidak kerja bareng lagi, tapi tetap harus menjaga hubungan silaturahmi.
Karena ini bagian dari mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Sehingga kalau ada undangan untuk datang silaturahim, padahal nggak ada kesibukan, harus datang. Kenapa? Karena bernilai ibadah. Dan bisa mendatangkan banyak pahala serta kebaikan bagi bapak dan ibu. Ini dengan tegas, ya, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, ya ayyuhan nas, kata Nabi, wahai segenap manusia, afsyus salam, tebarkanlah salam. Jadi kalau ketemu banyak, nyalamin orang, senyum, assalamualaikum, assalamualaikum. Itu perintah Rasul. Dan salah satunya kemudian selain menebar salam, kata Rasul apa? Wa at'imut ta'am, banyak ngasih makan kepada orang yang mampu, entah kepada kerabat kita, kepada saudara kita, tetangga kita. Kemudian apa? Wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi. Jadi pahalanya besar. Kemudian kata Nabi apa? Tadkhulul jannata bisalam, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Melalui wasilah atau sarana silaturahim ternyata bisa mengantarkan kita semuanya di surga. Jadi enak nih, banyak silaturahim. Mudah-mudahan tidak hanya di dunia Allah kumpulkan kita, tapi Allah kumpulkan kita nanti hingga di surga. Mau Bapak Ibu kumpul lagi di surga? Mau. Nanti kalau di surga kita main-main aja, ya, main-main, makan-makan, senang-senang. Nah, maka dengan silaturahim, ya, silaturahim. Nah, ini harus kita perhatikan. Tapi Bapak Ibu sekalian, silaturahim itu bukan hanya sekedar ketemu, ya, pergi pulang, ketemu pulang, tanpa ada yang nilai yang bisa kita ambil. Ya, tanpa ada nilai yang kita ambil. Karena Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menegaskan, laisal wasilu bil mukafi. Orang yang dianggap silaturahim itu bukan hanya orang membalas datang ketemu atau ngasih hadiah, membalas ngasih hadiah lagi, bukan saling mengunjungi atau saling memberi, tapi kata Nabi, walakin al-wasilul ladzi idza quti'at rahimah wasalaha. Tapi yang dimaksud silaturahim adalah, ya, jika jarak, ya, jika hubungannya renggang karena jarak atau karena jarang ketemu, ya, maka dia berusaha apa? Untuk menghubungkan silaturahmi tersebut. Ya. Jadi sekali lagi, silaturahmi itu bukan hanya sekedar ketemu, bukan. Tapi hubungan yang retak, hubungan yang tidak baik, maka dia eratkan kembali. Jadi mudah-mudahan kita juga silaturahim ini bukan hanya sekedar ketemu, tapi ada nilai kebaikan. Terutama apa? Ada nilai saling memaafkan. Makanya itu nilai halal bihalal itu seperti itu juga. Ya. Jadi kenapa Allah dan Rasul memerintahkan silaturahim? Supaya itu hatinya bukan hanya fisik yang dekat, tapi hati kita juga dekat. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Sehingga nggak apa-apa, jarak mungkin agak jauhan, tapi hatinya saling berdekatan. Karena yang bahaya adalah ketika kita, namanya manusia kan saling berbuat salah, ya. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam itu, setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang cepat-cepat bertobat ketika berbuat salah. Nah, kita sesama manusia saat kerja, ada mungkin menyakiti perasaan teman kita, ya, menyinggung perasaan teman kerja kita, maka kita tidak sungkan-sungkan pertama apa? Untuk meminta maaf. Atau ada kita menzalimi atau menyakiti atau mengambil hak teman kita yang kita ambil, yang kita tidak disengaja misalnya. Maka apa? Tidak usah sungkan meminta maaf. Meminta maaf nggak masalah. Karena kata Nabi SAW, man kana li akhihi 'indahu madlamah min 'irdin aw syai', jika ada perbuatan kamu yang menyakiti atau menzalimi saudaramu, ya, maka apa? Falyatahallalahu. Hendaklah engkau apa? Minta dihalalkan oleh saudaramu.
minta diikhlaskan, minta diridhokan. Supaya apa? Nanti di akhirat kelak, teman kita, tetangga kita tidak nuntut kepada kita. Karena kalau udah di akhirat, mainnya bukan kita nggak bisa bayar untuk menyogok teman kita atau untuk membayar kedoliman kita dengan harta kita, enggak. Tapi apa? Nanti pahala kita yang akan diberikan kepada orang yang pernah kita sakiti. Maka mumpung Allah masih memberikan kesempatan kita hidup di dunia, di momen silaturahim ini penting untuk apa? Meminta maaf. Dan meminta maaf itu nggak harus apa? Menyebutkan kesalahan kita, nggak perlu dalam Islam tuh. Cukup minta maaf. Bapak Ibu, saya mohon maaf ya, jika selama dulu kerja bareng nih, Bapak Ibu pernah iseng, pernah nyakitin, atau pernah ngambil snack makanan di meja Ibu tanpa bilang, seperti itu. Minta maaf. Dan selanjutnya bagi kita ya yang ada teman yang datang minta maaf, maka tugas kita apa? Memaafkan. Itu penting. Sekali lagi, momen silaturahim itu bukan hanya ketemu udah lepas, udah. Tapi di hatinya harus menyimpan. Tapi lebih penting itu adalah ketika bertemu, selepas bertemu, semuanya saling melapangkan dada, saling memaafkan. Maka kata Nabi SAW, man sarrahu ay an tushrafa lahul bunyan, barang siapa yang ingin di akhirat nanti dibangunkan oleh Allah sebuah bangunan, wa turfa'a lahud darajat, dan yang ingin di dunia ditinggikan derajatnya, maka kata Nabi apa? Falyafu amman dzalama, maka hendaknya dia memaafkan kepada orang yang pernah menyakiti dia. Orang yang apa? Pernah mendzalimi kita, kita maafkan, maka kata Nabi di hadis riwayat Tabrani, Allah bangunkan bangunan nanti di surga. Allah angkat derajatnya di dunia. Maka maafkan orang yang pernah berbuat dosa kepada kamu. Kemudian apa? Wal yu'ti man haramah, hendaknya dia memberi kepada orang yang pelit. Nah, Islam itu ajarannya keren. Orang pelit sama kita justru jangan dipelitin lagi, tapi apa? Justru dibaiki. Kemudian kata Nabi, wal yasil man qata'ah, dan sambunglah silaturahim kepada orang yang memutus silaturahim. Masya Allah. Justru orang yang menjauh dari kita, yang nggak mau deket-deket kita, kata Nabi apa? Deketin, sambung silaturahimnya. Maka bagusnya ada komunitas ini, ada perkumpulan, supaya apa? Mendekatkan yang jauh. Seperti itu. Karena apa? Keutamaannya besar. Kata Nabi apa? Allah akan bangunkan nanti rumah di surga, dan Allah akan tinggikan derajatnya. Bahkan lebih jauh lagi, Nabi SAW bagi orang yang mau silaturahim nih, kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man habba ayyubsatalahu fi rizqi, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, au yunsa'alahu fi asari, atau yang ingin dipanjangkan usianya, kata Nabi apa kuncinya? Falyasil rahimah, maka apa? Eratkan hubungan silaturahminya. Jadi manfaat di dunianya itu apa? Memanjangkan usia dan meluaskan rizki kita. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu kesini nggak bawa makanan, datang ke sini banyak makanan. Itu rizki dari silaturahim. Maka kalau mau banyak makan, banyak keliling aja silaturahmi. Walaupun tujuan kita Bapak Ibu ya, silaturahim bukan cari makanan. Ya, tapi tujuan silaturahmi itu adalah mendekatkan hati. Fisik, sekali lagi dengan silaturahim, fisik boleh jauh, tapi hati kita saling dekat. Artinya tidak ada dendam, tidak ada benci, tidak ada iri. Saling mendoakan. Semoga Allah kumpulkan lagi kita semuanya di surga. Dan bahayanya, kalau kita memutus silaturahim, dan biasanya orang yang memutus silaturahim itu karena apa? Ada kebencian dalam hati. Maka kata Nabi SAW, la yadkhul jannata qati', tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Ancamannya Bapak Ibu sekalian, orang yang memutus silaturahim itu ancamannya apa? Enggak bakalan Allah masukkan ke dalam surga.
Bapak Ibu mau masuk surga atau enggak? Semuanya mau pasti. Maka kalau mau masuk surga harus mau rajin-rajin silaturahim dan menjauhkan diri dari apa? Memutus silaturahim dengan siapapun. Apalagi ini teman seperjuangan waktu kerja. Seperti itu. Nah, maka itu ini udah masuk zuhur ya. Sebelum saya tutup, mudah-mudahan apa yang sampaikan bisa memberikan atau menambah semangat buat Bapak Ibu semuanya untuk terus berjuang melalui komunitas atau perkumpulan ini, melalui wadah silaturahim ini. Sekali lagi tujuannya apa? Agar kita Bapak Ibu semuanya terus bisa bermanfaat dan melakukan kebaikan-kebaikan hingga Allah wafatkan kita dalam keadaan baik. Dan Allah tempatkan kita di surga yang terbaik. Mau ya Bapak Ibu ya? Nah, insya Allah. Jadi jangan putus kebaikannya hanya pas kerja di Puspomat, setelah itu nggak mau lagi berkontribusi, bermanfaat. Ini ada wadahnya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan baik, yaitu husnul khatimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan sebelum saya tutup, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya Allah limpahkan keberkahan, Allah limpahkan kebaikan, Allah panjangkan usianya dalam kebaikan, Allah luaskan rezekinya, yang sedang sakit Allah angkat segala penyakitnya, yang sedang sibuk Allah mudahkan segala urusannya, yang sedang dalam kesulitan Allah berikan jalan keluar yang terbaik insyaallah untuknya. Dan juga Allah berikan kepada Bapak Ibu semuanya anak cucu yang soleh dan solehah insyaallah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kita tundukkan hati kita tengadahkan tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا معصوما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pulang dari sini bukan hanya dapat silaturahimnya, tapi juga dapat ilmu, menambah semangat kita untuk terus beramal soleh, berbuat baik. Hadanallahu haikum ajma'in, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.